jiwa sendiri itu terbangun dari apa toh? Kan gitu. Jadi orang yang terlanjur rusak jiwanya itu kan ibarat bangunan dia rusak. Nah, cara memperbaikinya bagaimana? Jadi bangunan jiwa itu atau makanan jiwa ya, kalau kita ibaratkan. Kalau diibaratkan bangunan, kalau rumah itu kan ada batu bata, semen, pasir. Kalau jiwa itu bangunannya terdiri dari dua hal. Satu, zikir, ilmunya ya, bukan zikirnya, ilmunya zikir. Yang kedua, laku, perilaku. Kalau diibaratkan makanan, yang satu ilmu zikir itu seperti minuman, ya, kemudian perilaku ini sebagai makanan. Jadi nggak bisa dipilih salah satu. Ada orang yang berpikir menyembuhkan sakit jiwa yang penting zikir aja, nggak bisa. Ada orang yang berpikir menyembuhkan sakit jiwa hanya dengan perilaku saja yang baik, nggak bisa. Nggak sempurna. Bayangkan kalau ada rumah hanya dibangun dengan semen aja, atau pasir aja, atau semen dengan batu bata aja nggak ada pasirnya. Kira-kira gimana hasilnya? Ya, atau ada orang kalau diibaratkan makanan, ada orang makan saja, nggak minum. Ada orang yang minum saja, nggak makan. Bisa? Nggak bisa. Harus sempurna. Ada makan, ada minum. Ada ilmunya zikir, sama ada perilaku. Untuk membuat jiwa kita dari jiwa-jiwa yang rusak tadi, yang tidak bagus tadi, ada jiwa pencuri, ya, ada jiwa perampok, jiwa korupsi. Untuk membangun jiwa kita agar menjadi jiwa yang luhur atau yang mulia di mana? Awal mulanya harus menjadi jiwa yang kokoh, jiwa yang kuat, jiwa yang teguh. Nah, orang kalau sudah masuk di jiwa yang teguh itu tidak lagi merasakan was-was atau sakit jiwa model was-was. Cara bangunnya gimana? Satu, dengan zikir. Zikir di sini adalah ilmunya. Maka dia harus berguru kepada orang yang memiliki ilmu zikir. Ingat, ilmu zikir hanya bisa dipelajari dari majelis zikir Torekoh. Di luar itu tidak ada. Itu Pak ada di kampung, di musola ngajari gini-gini. Tanyain dulu, ada sanadnya sampai Rasulullah apa tidak? Dulu pernah turun secara dibaiat secara turun temurun atau tidak? Kalau tidak masuk di dalam kriteria makanan jiwa. Yang kedua, perilaku. Perilakunya yang bagaimana? Perilaku yang tidak merusak jiwa orang lain. Misalnya jadi pemimpin, jangan suka menekan bawahan. Itu baru tidak menekan ya, tidak merusak jiwa orang lain. Tapi lebih daripada itu apa? Menolong orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, kebimbangan, was-was. Itu akan menjadi makanan jiwa kita. Maka lihat itu, para ulama, para kiai, para wali, yang dilakukan apa? Gemar menolong. Menolongnya sepenuh jiwa, raga. Itu dalam rangka apa? Membangun jiwanya agar menjadi jiwa yang kokoh dan kuat. Itu ilmu jiwa. Jadi banyak orang yang melakukan kesalahan di dalam mengatasi kejiwaan. Ada orang bimbang, was-was, ketakutan, dicarikan dukun atau dicarikan itu apa namanya, Pak Ustadz itu dibacain doa ini itu. Yakin kalau memang itu kategori sakit jiwa, maka dengan metode seperti itu tidak akan sembuh. Kalau dengan ruqyah gimana? Sama saja, nggak bisa sembuh. Ini urusan jiwa. Kalau urusan perjinan ya diundang ke dukun atau di ruqyah atau apa itu mungkin masih bisa. Tapi begitu urusan jiwa itu tidak bisa.
Makanya apa? Urusan jiwa adalah urusan zikir sama urusan makanan dari jiwa. Satu zikir, satu perilaku yang sifatnya adalah membantu jiwa orang lain. Ini yang dilakukan. Jadi sekali lagi, makanan jiwa tadi, satu zikir, ilmunya zikir. Yang kedua, menolong orang lain yang lagi terganggu masalah jiwanya. Ini dua hal yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa dengan hanya membaca ini itu, sakit jiwa itu bisa sembuh. Itu yang harus digarisbawahi. Ini yang bisa kami sampaikan karena tidak bertemu dengan Ibu Puji Astuti secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membantu beliau memberi pemahaman untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Puji Astuti mengambil langkah. Itu dari kami.